pencinta firman Tuhan dan tradisi gereja. Ya. Recording in progress. Menarik, malam ini kita membahas apa yang besok kita rayakan. Bahkan beberapa paroki sudah merayakan malam ini ya, sore ini ya, yaitu Minggu Palma. Ya, memang perayaan Minggu Palma cukup banyak menimbulkan pertanyaan. Misalnya, maaf kucing saya lewat. Misalnya, kenapa ada perayaan Minggu Palma? Apakah itu merayakan masuknya Yesus ke Yerusalem? Ya? Apa makna daun palma? Lalu kemudian kalau kita lihat perayaan-perayaan besar Yahudi, ya, itu semuanya diungkapkan kembali dalam liturgi kita. Contohnya apa? Paskah atau Paskah Yahudi kita rayakan dalam Paskah Kristen. Pentakosta Yahudi atau Shavuot kita rayakan dalam Pentakosta Kristen. Tetapi ada satu pesta yang samar-samar karena nggak secara eksplisit dirayakan dalam perayaan liturgi Kristen. Tadi saya sudah menyebutkan Paskah, menyebutkan Pentakosta, ada satu perayaan besar orang Yahudi yaitu Pondok Daun. Di mana Pondok Daun ini menemukan ungkapan Kristennya dalam liturgi kita? Nah, ini. Maka kalau Paskah Kristen itu berakal pada Paskah Yahudi, Pentakosta Kristen berakal pada Pentakosta Yahudi, lalu Pondok Daun Yahudi itu menjadi akal bagi apa dalam liturgi kita? Nah, mengikuti petunjuk dari Romo Jean Danielou. Romo Jean Danielou ini seorang ahli Kristen Yahudi. Rupanya perayaan Yahudi Pondok Daun itu yang menjadi akar untuk Minggu Palma kita. Nah, untuk membuktikannya, saya izin share bahan yang sudah saya siapkan. Oke. Ya, kelihatan ya? Kelihatan mau. Ya. Jadi kita mau berbicara bukan makna Minggu Palmanya itu sendiri, tetapi nanti kita akan punya banyak peluang memaknai Minggu Palma setelah kita melihat akalnya dulu. Jadi silahkan nanti teman-teman memaknai dengan dengan pengalaman kreativitas masing-masing tentang Minggu Palma, tetapi harus punya dasar. Dasarnya adalah akar Yahudi yang melandasi perayaan besok, yaitu Minggu Palma. Ya. Nah, maka pertanyaannya adalah, mungkinkah melacak akar perayaan Minggu Palma dalam perayaan Yahudi? Seperti saya katakan tadi, semua perayaan kita itu punya akar dalam perayaan Yahudi. Paskah Kristen itu akalnya dari Paskah Yahudi. Pentakosta Kristen itu akalnya dari Pentakosta Yahudi. Minggu Palma kita ada nggak akar Yahudinya? Nah, ini yang menjadi pembicaraan kita malam ini, maka saya akan menyetel satu film terkait dengan itu. Nah, selidik punya selidik, rupanya Minggu Palma yang besok kita rayakan itu sangat mirip dengan perayaan cukup besar dari orang Yahudi yang namanya Sukkot. Sukkot itu pondok daun. Nah, itu lihat di gambar. Jadi selama perayaan Sukkot, orang Yahudi akan tinggal di pondok yang dibuat dari kayu, lalu dihiasi oleh daun-daunan. Mereka akan tinggal selama 1 minggu, dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Dan selama 1 minggu mereka tidak berbuat apa-apa, dalam tanda kutip camping gitu ya, makan bersama keluarga, bersenang-senang. Dan yang menarik adalah setelah pulang dari pembuangan Babilonia, perayaan Sukkot ini perayaan seluruh bangsa. Jadi dari macam-macam bangsa, apapun agamanya, apapun bangsa, sukunya, itu ketika hari raya Sukkot bisa merayakan di Yerusalem sampai detik ini. Karena setelah pulang dari pembuangan Babilonia abad ke-6, perayaan Sukkot adalah perayaan segala bangsa. Jadi ini menjadi akal dari Minggu Palma kita. Tapi untuk lebih jelasnya, saya akan memutarkan satu film, sayangnya dalam bahasa Inggris dan belum ada subtitlenya ya. Jadi nanti mungkin Warung Iman bisa membantu memberikan subtitle dalam bahasa Indonesia. Singkat kok filmnya. Ya, ini filmnya.
Did you know God talked about a holiday that someday all nations will celebrate together? Your knee-jerk reaction might be to guess either Christmas or Easter, but it is none other than the Jewish festival of Sukkot, also known as the Feast of Tabernacles or the Feast of Booths. Somewhere between a telephone booth and your favorite corner booth at a local restaurant, but we'll get into that later. So what exactly is Sukkot? For starters, it's the last of the 3 pilgrimage feasts. In Leviticus 23, God commanded Moses, "Speak to the people of Israel, saying, On the 15th day of the 7th month, and for 7 days is the Feast of Booths. When you have gathered the produce of the land, you shall celebrate the feast of the Lord. It is a statute forever throughout your generations. You shall dwell in booths for 7 days, that your generations may know that I made the people of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God." The whole purpose behind this holiday is to remember how God brought them out of slavery and into freedom while providing for them all along the way. And these are reasons to celebrate. The telltale sign that the holiday is underway are the Sukkot, booths, tabernacles that one can spot outside Jewish homes for the whole week. They are like decorated forts on their balcony or in the yard. Think camping. Well, it's more like glamping. People traditionally decorate them with harvest fruits, lights, and lots of color. God was training Israel. He sent his son Emmanuel, which means God with us, to dwell with us forever. In the book of Revelation, we look forward to the somewhat constant Sukkot celebration, when God will once again dwell on earth with us. Behold, the tabernacle of God is with men. He will dwell with them. They shall be his people, and God himself will be with them and be their God. This powerful image of the Sukkah, or tabernacle, serves to commemorate God's dwelling among his chosen people in the wilderness. It's also a beautiful invitation to all of us to dwell with him forever. And now that's something worth celebrating together. Ya, itu film singkat yang mungkin bisa membantu kita berkenalan dengan akar dari Minggu Palma, yaitu Sukkot ya. Coba diingat-ingat tadi, ada beberapa hal penting yang bisa kita ingat dan itu sangat membantu. Yang pertama adalah dia satu dari 3 perayaan besar di mana orang Yahudi akan pulang ke Yerusalem dan merayakan kurang lebih 1 bulan rangkaian perayaan itu. Mulai dari Paskah, atau namanya Pasah, lalu ada Shavuot, Pentakosta, dan kemudian ditutup dengan Sukkot, yaitu Pondok Daun. Jadi itu 3 perayaan besar. Sukkot salah satunya. Yang kedua, Sukkot mau mengenangkan pengembaraan Israel di padang gurun, maka dia membuat pondok dari daun yang sifatnya sementara, dan Allah menyertai mereka. Nah, ini jadi Allah menyertai, Allah tinggal bersama mereka. Ingat ketika Israel berjalan di padang gurun, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun sebuah tenda yang namanya tenda pertemuan. Ada yang tahu bahasa Latinnya tenda pertemuan dalam kitab Keluaran? Shekinah ya, Mo? Bukan. Tabernacle. Yes, tabernakel. Itu dia. Maka disebut pesta tabernakel ya. Karena mau merayakan Allah dwelling, Allah tinggal di tengah-tengah perkemahan umatnya. Nah, makanya kita bisa sekarang tahu, oh tabernakel di kapel, di gereja itu asalnya, akalnya ada dari kemah pertemuan, di mana disimpan tabut perjanjian, dan setiap kali Allah mau berbicara kepada Musa, maka Musa akan masuk ke tenda pertemuan itu dan bangsa akan berkeliling mengitari tenda itu ya, untuk tahu Allah membicarakan apa. Nah, itu dia. Maka disebut pesta tabernakel, pesta pondok, pesta Sukkot. Sukkot artinya tadi ya, kabin,
pondok yang dibuat dari daun. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya Romo pondok daun dengan apa namanya dengan Minggu Palma kita? Kita akan menjadi lebih jelas relasinya kalau kita lihat unsur-unsurnya dan sejarahnya. Ya, saya mulai ke slide berikutnya. Ada dua bagian dalam apa namanya dalam pembicaraan kita. Bagian yang pertama adalah sejarah, bagian yang kedua adalah simbol-simbolnya. Jadi sudah kita lihat tadi bagaimana secara sangat ringkas di film itu menjelaskan bahwa pondok daun mau mengenangkan kehadiran Allah di tengah umatnya, dan kemudian dalam film dikatakan Allah itu sendiri hadir, ya, memasuki Yerusalem dan tinggal di tengah kita dalam diri Yesus. Itu sebabnya mengapa Sukot itu adalah pesta segala bangsa. Karena Allah akan memanggil segala bangsa untuk menyembah Dia di Yerusalem atau di Gunung Sion. Maka Sukot ini pesta yang tidak membedakan mana Yahudi, mana non-Yahudi. Karena ini adalah pesta, seperti yang akan kita lihat nanti, pesta akhir zaman. Ketika seluruh bangsa menjadi satu, menyembah Allah yang sama. Nah, itu. Maka kita perlu melihat dulu bagian sejarah dari perayaan ini. Nah, yang pertama adalah orang Israel itu memiliki perayaan-perayaan yang semula itu perayaan panen, lalu diubah menjadi perayaan untuk mengenangkan fakta historis Allah menyelamatkan mereka. Nah, itu. Jadi kita akan melihat bagaimana ada perubahan dari perayaan panen ke perayaan historis, dari perayaan panenan agrikultur ke perayaan historis penyertaan Yahweh atas diri bangsa Israel. Nah, itu saya memilih gambar, ada 3 itu ya. Perwahyuan nama Yahweh kepada Musa di semak belukar, ya. Lalu juga ada turunnya 10 perintah Allah, dan Musa membelah Laut Merah. Ini semua kan peristiwa yang bisa dikatakan historis karena dialami sebuah bangsa yang nanti akan menjadi isi dari perayaan-perayaan Kanaan yang semula bersifat perayaan panen. Nah, ini. Pada mulanya, Pasah atau Paskah dalam bahasa kita, ya, Pasah dalam bahasa Ibrani, Shavuot atau Pentakosta, dan Sukot atau Pondok Daun adalah perayaan-perayaan panen bangsa Kanaan. Jadi ini semua diadopsi oleh bangsa Israel. Itu pada mulanya adalah perayaan panen itu. Dalam kitab Imamat bab 23 itu sudah jelas bahwa yang namanya Pondok Daun itu adalah perayaan panen pada mulanya, ya. Yang kemudian berkembang menjadi perayaan mengenangkan penyertaan Allah di padang gurun. Tetapi semula mulai dari Paskah, Shavuot sampai Sukot itu semuanya perayaan agrikultur, semuanya perayaan panen, semua perayaan yang dirayakan oleh orang Kanaan. Sebelum berjumpa dengan orang Kanaan, Israel nggak punya perayaan. Mereka belum tahu bagaimana mengungkapkan kenangan mereka akan pembebasan dari Mesir. Baru setelah tiba di Kanaan, mereka melihat upacara-upacara yang dibuat bangsa Kanaan terkait dengan panen, mereka ambil perayaan itu, tetapi mereka ubah bukan lagi untuk pesta panen, tetapi mengenangkan apa yang dibuat Yahweh atas Israel. Itu sebabnya pengenangan dalam liturgi Yahudi begitu penting. Pengenangan begitu penting. Maka saya masuk ke slide berikutnya. Tetapi bangsa Israel mengubah perayaan cocok tanam menjadi perayaan pengenangan, ya, akan karya Yahweh bagi mereka. Pengenangan begitu penting. Ada yang bisa menjawab mengapa saya mengatakan pengenangan bukan pengingatan? Ada yang tahu bedanya ingatan sama kenangan? Silahkan kalau ada yang bisa membedakan. Open mic lalu langsung menjawab. Mengapa saya mengatakan pengenangan dan bukan ingatan? Emang ada bedanya kamu? Ada. Ada yang bisa menjawab? Ingatan bisa lupa, kenangan nggak bisa lupa, Mo. Iya, betul. Ingat itu lawannya lupa, kenangan lawannya apa? Nggak ada. Betul juga ya. Itu betul ya, ingatan itu lawannya lupa. Tetapi kenangan itu juga lawannya lupa loh. Mengapa Israel mengenangkan supaya dia nggak lupa atas apa yang Allah buat, ya kan?
Nah, itu jadi pengenangan pun sebenarnya melawan lupa. Oke, tapi ya hampir dekat, dikit lagi tuh kena tuh. Ada lagi yang mungkin upaya lain yang mencoba. Pengenangan artinya menghadirkan kembali, Romo. Yes, kalau ingatan? Kalau ingatan kan sekedar ya yang sesuatu yang masa lampau saja gitu, sudah lewat gitu. Iya, arahnya ke sana persis. Terima kasih. Pengenangan itu menghadirkan kembali. Maka pengenangan selalu melibatkan emosi, selalu melibatkan jiwa kita, selalu melibatkan panca indera bahkan ya. Jadi ketika kita mengenangkan, seluruh pribadi kita itu terlibat. Ingatan itu hanya otak, mengingat. Maka coba deh kalau kita mau menyimpan file, kita akan minta memori ya. Berapa kapasitas memorimu? Memori ingatan. Itu hanya kapasitas, hanya kemampuan menampung informasi. Itu ingatan. Tidak ada keterlibatan. Maka komputer punya ingatan. Bahkan tak terbatas ingatannya berapa juta terabyte itu ya. Apalagi yang di iCloud, yang di awan itu ya. Itu kan nggak terbatas. Komputer punya ingatan. Kita bahkan kalah dengan komputer dalam hal ingatan, tapi komputer nggak bisa mengenang. Karena mengenang melibatkan seluruh diri kita. Kenangan bisa membuat kita nangis kembali, padahal peristiwanya udah terjadi puluhan tahun. Tetapi ketika kita mengenangkan peristiwa itu, kita bisa seolah-olah mengalami lagi. Itu pengenangan, hadir kembali, punya efek lagi bagi kita, karena kita terlibat di situ. Untuk orang Perancis, itu mereka membedakan antara ingatan dan kenangan. Ingatan itu memoir, kenangan itu souvenir. Maka kalau kita jalan-jalan, kita beli kenang-kenangan, souvenir ya. Bukan ingat-ingatan ya kan. Beliin gue ingatan ya dari Prancis ya, nggak mungkin ya. Kenang-kenangan, karena itu yang mau menghadirkan kembali ketika saya masih ada di tempat wisata itu. Maka kenang-kenangan. Nah ini, maka bagaimana lihat bangsa Israel mengubah upacara cocok tanam menjadi upacara untuk mengenangkan apa yang Allah buat dulu ketika membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, ketika memberikan mereka 10 perintah Allah, ketika menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah berjanji, mengenangkan, menghadirkan kembali. Maka dalam liturgi Yahudi, karya Allah bukan hanya karya masa lalu, tetapi Allah tetap berkarya saat ini ketika liturgi itu dirayakan. Ada yang tahu perayaan Paskah Yahudi dimulai dengan sebuah tindakan. Apa tindakannya? Ada yang tahu? Perayaan Paskah Yahudi yang dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga dimulai dengan sebuah tindakan. Ada yang masih ingat? Ada dalam kitab Keluaran. Ya? Cerita. Yes. Bercerita. Tetapi sebelum bercerita ada tuh yang menjadi triggernya. Pemicunya. Seorang anak akan mendatangi bapaknya dan bertanya, "Pak, kenapa kita berkumpul dan merayakan perayaan pada malam ini?" Seorang anak bertanya. Dan bapaknya akan memulai bercerita, ya kan? Mengenangkan apa yang dibuat kepada nenek moyangnya dan seterusnya. Lihat, anak kecil udah dilibatkan dalam liturgi Yahudi ya. Maka orang Katolik bagus lagunya Biar Kanak-kanak Datang Padaku. Itu tradisi Yahudi itu. Maka kalau anak-anak jadi lektor ya kenapa tidak ya? Tradisi Yahudi begitu tuh, sebuah Paskah dimulai dengan anak-anak tuh bertanya ke bapaknya. Kalau anak nggak nanya, perayaan Paskah nggak dimulai. Maka bercerita, mengenangkan, menghadirkan kembali karya Yahweh di masa lalu sehingga karya itu tetap dialami ketika dikenangkan dalam liturgi. Ini yang dibuat bangsa Yahudi ketika mereka mengadopsi perayaan agrikultur Kanaan menjadi perayaan pengenangan karya Yahweh bagi orang Israel. Maka kemudian Paskah yang dulunya adalah upacara panenan syukuran untuk panenan gandum ya. Sekarang diubah bukan untuk panenan gandum tapi mengenangkan bagaimana Yahweh lewat dan membunuh anak-anak sulung Mesir. Syafuot yang juga pada mulanya itu
panenan anggur. Jadi rupanya ada panenan gandum, ada panenan anggur ya. Itu sekarang menjadi turunnya 10 perintah Allah di kaki Gunung Sinai, mengenangkan sebuah perwahyuan, sebuah peristiwa. Dan Sukot, yang rupanya ini adalah dulunya itu upacara untuk mengumpulkan panen, maka tinggal digubuk-gubuk dari daun selama kegiatan itu ya, berubah menjadi pengenangan bagaimana Allah menuntun berjalan bersama Israel selama perjalanan di padang gurun. Jadi ini adalah tahap awal, yaitu upacara agrikultur, cocok tanam, berubah menjadi upacara pengenangan. Tetapi yang menarik, Israel nggak berhenti di situ. Karena pengenangan itu tidak hanya menghadirkan kembali masa lalu sehingga dialami di masa kini, pengenangan juga menghadirkan masa lalu, dikenangkan masa kini, supaya punya harapan di masa depan. Bahwa Allah yang dulu membebaskan Israel, tetap setia membebaskan Israel saat ini, dan membawa pada kebebasan sejati di masa depan. Komplit. Lalu, masa kini, masa depan. Oleh sebab itu, setelah mengubah upacara cocok tanam menjadi upacara pengenangan, maka nanti akan kita lihat, itu juga menjadi upacara eskatologis. Tetapi sebelum ke sana, kita mau melihat dulu terkait Sukot ya. Terkait Sukot atau pondok daun, kita temukan perintah Yahweh dalam Imamat 23:43. Imamat 23:43 yang bunyinya, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Ini landasan perayaan Sukot. Jadi supaya diingat, dikenang bahwa dulu Israel itu menuntun mereka ya di padang gurun sesudah keluar di tanah Mesir. Jadi ada akal biblisnya itu. Ya. Nah, kemudian sejak para nabi dan terutama sejak pulang dari pembuangan Babilonia tahun 537 sebelum Masehi, perayaan Sukot khususnya tidak lagi sekedar pengenangan, tapi juga harapan eskatologis. Nah, ini mulai ada nih harapan eskatologis. Nampak misalnya dalam Zakaria 14:16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun, berarti setiap tahun, untuk sujud menyembah kepada Raja. Rajanya El besar ya. Tuhan semesta alam. Dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Maka sekarang pelan-pelan bisa kita hubungkan tuh dengan peristiwa Minggu Palma. Ketika kita meneriakan Hosana Raja Daud, yang dimaksud adalah ini, nubuat Zakaria, bahwa segala bangsa akan datang menyembah Raja di Yerusalem pada Hari Raya Pondok Daun. Yang datang itu bukan hanya raja politik, tapi raja semesta alam. Maka di sini melampaui batas-batas keyahudian ini. Maka ini adalah, banyak ahli kitab mengatakan ini adalah salah satu perikop langka dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan universalitas raja mesianik. Raja mesianik tidak identik dengan raja militer dan politik, tapi raja mesianik identik dengan raja semesta alam. Itu sebabnya mengapa para rasul bisa memahami kalau Yesus itu Mesias bukan dalam arti Mesias mengembalikan kekuasaan Daud seperti dulu, tetapi Mesias dalam arti ini, Raja semesta alam yang meraja hati semua orang. Nah, ini sedikit perikop Perjanjian Lama yang memberikan kepada kita ciri universal dari Raja Mesianik, Zakaria. Dan Yesus masuk Yerusalem bisa kita hubungkan ya. Nah, ini. Maka lihat bagaimana yang semula dari cocok tanam menjadi pengenangan, dari pengenangan ke masa depan, ke perayaan eskatologis. Perayaan Pondok Daun dan harapan mesianik eskatologik juga ditemukan dalam Mazmur 118. Mazmur ini dinyanyikan oleh para peziarah
sambil mengelilingi altar, sambil memegang palma di hari ke-8 pada perayaan Sukot, hari terakhir. Ya. Jadi ini Mazmur 118 sangat terkenal dan sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Kutipannya seperti ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini sering ada yang ingat kalimat terakhir itu kita ulang-ulang kalau kita merayakan Ekaristi pada bagian apa itu? Kudus. Bagian? Kudus. Ya. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Jadi, setiap kali kita mengatakan kudus, kita sebenarnya mengutip apa yang dinyanyikan oleh orang Yahudi dalam perayaan Sukot di hari ke-8 sambil mengelilingi altar, memegang daun palma. Nah, itu. Jadi kudus itu dikaitkan dengan diberkatilah dalam nama Tuhan itu dikaitkan dengan Sukot rupanya, yaitu kedatangan Sang Raja Mesias. Yang dalam perayaan Minggu Palma besok adalah Yesus sendiri. Oke. Nah, jadi itu bagian yang pertama, sangat cepat ya dalam sejarahnya. Bisa saya ulangi, dimulai dari dari perayaan panen, kemudian diubah menjadi perayaan pengenangan akan karya Tuhan, kemudian diubah lagi menjadi perayaan mengharapkan kedatangan Raja Mesias di masa depan atau perayaan eskatologis. Lihat bagaimana orang Yahudi, perayaan yang sama itu selalu diberi makna yang baru. Dia nggak terpaku pada makna yang lama. Makna yang lama itu perayaan cocok tanam, tapi ketika orang Yahudi datang diberi makna yang baru sesuai dengan pengalaman iman mereka, yaitu mengenangkan penyertaan Allah. Tetapi setelah pulang dari pembuangan Babilonia, diberi makna baru lagi, yaitu penantian mesianik eskatologis. Lihat, ada sebuah harmoni antara bentuk yang sama dengan pemaknaan yang baru. Ini adalah sebuah kritik untuk orang-orang Katolik yang mau cenderung kembali ke ritus yang lama. Ritus Latin lebih kusuk, ritus Latin lebih kudus, ya, dan seterusnya. Orang Yahudi nggak punya pendapat seperti itu. Perayaan liturgi menjawab kebutuhan iman mereka. Pulang dari pembuangan Babilonia, mereka menghadapi paling tidak dua hal. Satu, terkait masa depan mereka bagaimana. Dan dua, terkait dengan pemahaman baru terkait kehidupan sesudah kematian. Akan kita lihat nanti bagaimana perayaan Sukot itu juga merayakan kerinduan untuk kehidupan abadi. Kalau kita lihat kitab suci Perjanjian Lama, keyakinan akan kehidupan sesudah kematian baru muncul setelah pembuangan Babilonia. Sebelumnya itu, sebelum pembuangan ke Babilonia, orang mati, kita tahu, menurut paham Yahudi, hanya tinggal di Sheol, di dunia orang mati, yang Allah sendiri seolah-olah nggak punya kuasa untuk sampai ke sana. Tetapi setelah pembuangan Babilonia, pertama-tama dalam kitab Yeskiel, kita lihat bagaimana Allah bisa mengutuhkan kembali manusia dari tulang belulang yang kering. Maka Allah punya kuasa untuk menarik orang dari Sheol. Tapi itu hanya terjadi setelah pembuangan di Babilonia. Dan Sukot itu pun dimaknai secara baru setelah pembuangan Babilonia, tidak hanya sekedar mengenangkan penyertaan Allah di padang gurun, tapi juga mengungkapkan harapan Israel akan datangnya Raja Mesianik yang memberikan kehidupan kekal. Nah, itu sejarahnya. Sudah kita lihat secara sangat singkat. Nah, sekarang kita masuk yang mungkin lebih dekat dengan palma, yaitu simbol-simbolnya. Simbol pertama adalah pondok daun. Nah, kita nggak punya pondok daun ketika kita merayakan Minggu Palma ya. Kita hanya palmanya. Tapi lihat itu pondok daun kebanyakan dihiasi dengan daun palma ya. Lihat gambarnya ya. Nah, ini. Maka pondok daun ini daunnya kebanyakan daun palma. Maka ada hubungannya dengan Minggu Palma yang besok
kita rayakan. Maka apa artinya pondok dalam perayaan Pondok Daun yang menjadi akar untuk Minggu Palma? Pondok Daun melambangkan tempat tinggal orang-orang benar sebagaimana dinubuatkan Yesaya 32:18. Jadi Pondok Daun adalah tempat tinggal orang-orang yang adil, orang-orang yang benar. Ada di Yesaya 32:18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Saya kembali ke tadi ya, ke slide sebelumnya, Yesaya 32. Ini masuk dalam Deutero Yesaya, Yesaya yang kedua. Dan kemungkinan besar ditulis ketika bangsa Israel itu sedang dalam pembuangan di Babilonia. Maka di situ ada harapan bahwa nanti bangsaku itu akan tidak sekedar kembali ke tanah suci, tapi akan tinggal lebih dekat lagi dengan Allah. Ya. Berarti itu kan bukan di bumi ini ya, tapi tinggal bersama Allah. Apa hubungannya tempat peristirahatan dengan pondok? Nah ini dia. Kalau kita membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani, kata tempat peristirahatan itu ditulis miskan dalam bahasa Ibrani. Miskan itu artinya tempat tinggal yang dibuat dari kayu, bukan dari batu. Artinya apa? Ini nggak permanen. Ini pondok. Jadi miskan itu identik dengan pondok. Jadi dengan kata lain, pondok itu adalah lambang atau simbol kediaman orang-orang yang adil, orang-orang yang benar. Menarik ya, orang benar tinggal di pondok. Tinggal di tempat yang nggak permanen. Karena tempat tinggal sejati itu bukan tempat tinggal yang dibuat dari kayu, tapi tempat tinggal sejati adalah hidup bersama Allah. Nah, itu tempat tinggal yang sejati, yaitu tinggal bersama Allah. Maka itu sebabnya mengapa kita memiliki kata paroki untuk menyebut gereja lokal di bawah keuskupan. Paroki itu dari bahasa Yunani. Ada yang tahu arti aslinya paroki apa? Parokia, paroki, itu bahasa Yunani. Mau menerjemahkan bahasa Ibrani, yang kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya juga tenda. Jadi rupanya paroki itu artinya tenda. Maka sebenarnya kita kalau bangun gereja, itu kalau konsisten dengan namanya paroki, itu nggak permanen. Karena paroki tenda, bisa dicopot, bisa dipindahin dengan gampang. Dengan kata lain, dengan kata paroki itu kita mau diingatkan, ya, yang namanya gedung gereja, yang namanya tempat kita berkumpul, itu bukan yang paling penting. Karena yang namanya paroki itu sebenarnya tenda yang nggak permanen, yang bisa dicabut, dipasang lagi, dicabut, untuk mengingatkan tempat tinggal kita yang abadi bukan di sini. Tempat memuja Allah yang sejati bukan di dunia ini, tapi nanti di sana. Itu sebabnya mengapa dalam tradisi Katolik kita menyebut gereja sebagai paroki. Artinya tenda, bisa dicopot-copot. Itu mirip dengan tempat tinggal orang benar, miskan, tempat tinggal dari kayu, tempat peristirahatan dari kayu. Ya, maka makna pertama dari pondok dalam pesta Pondok Daun Yahudi adalah tempat tinggal orang benar yang terbuat dari kayu. Makna kedua, nah sebelum masuk makna kedua, dalam Perjanjian Baru kita juga temukan istilah kemah abadi untuk orang-orang benar. Lukas 16 ayat 9. Jadi bukan hanya dalam Perjanjian Lama kemah itu identik dengan tempat tinggal orang benar, tapi juga ada di Perjanjian Baru. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Kemah lagi dipakai, pondok yang nggak permanen lagi, gitu. Tapi sekarang permanen di sana. Maka kemah itu adalah lambang, simbol untuk tempat tinggal orang yang benar. Karena orang yang benar itu tidak punya sesuatu yang bisa dipegang erat untuk dirinya sendiri, ya. Karena segalanya bagi dia adalah Yahweh. Bahagiaku terikat pada Yahweh.
maka tempat tinggalnya juga nggak permanen abadi seperti itu. Maka tempat tinggal orang benar tidak dalam istana, tidak dalam rumah dari batu, tapi dalam pondok. Nah, itu. Mau mengatakan orang benar itu adalah peziarah yang selalu berjalan. Maka kalau kita merasa sudah memiliki kebenaran, kita sudah merasa tidak perlu berdialog, kita merasa nggak perlu belajar lagi, hati-hati itu. Berarti kita tidak tinggal di kemah, tapi kita sudah tinggal di rumah yang terbuat dari batu, yang susah dipindah-pindah. Berarti kita bukan orang benar. Orang benar tinggalnya di kemah. Nah, itu. Ini makna kemah. Yang pertama, tempat tinggal orang benar. Nah, makna yang kedua, pondok juga melambangkan tubuh yang dibangkitkan. Ya. Maka pondok selain tempat tinggal orang benar, tapi juga dikaitkan dengan tubuh kita. Kita temukan dalam Amos 9 ayat 11. Saya bacakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Jadi ada sebuah harapan mesianik dalam nubuat Amos ini bahwa keturunan Daud akan dibangkitkan lagi. Raja Daud akan muncul lagi, bangkit lagi. Ini makna seperti saya katakan tadi, Sukot sekarang punya makna mesianik. Akan muncul seorang raja yang sepenuhnya melakukan kehendak Allah dan bukan kehendak kepentingan dirinya. Daud itu bukan raja yang ideal itu. Karena dia membunuh Uria, dia mengambil Betsheba, dia juga menarik pajak dari bangsa Israel. Ya. Tetapi Daud itu ya, walaupun punya kelemahan, tapi dia yang paling baik dari semua raja sesudah dia. Ya. Salomo tidak ada apa-apanya dibanding Daud. Apalagi keturunan mereka ya. Maka bagaimanapun juga Daud itu tetap menjadi gambaran konkret bagaimana seorang raja memerintah Israel. Tapi dia bukan Mesias. Mesias tidak akan melakukan kepentingannya. Mesias akan melakukan kepentingan Allah. Dan kita tahu siapa pribadi itu. Ya, Yesus ya. Yang tidak lain dan tidak bukan hidupnya melaksanakan seluruh kehendak Allah. Maka makna yang kedua dari pondok adalah tubuh yang dibangkitkan. Demikian juga dalam Perjanjian Baru. Pondok dikaitkan dengan tubuh itu juga ada itu. Pondok adalah tubuh kita. Seperti yang ditulis Paulus dalam 2 Petrus. Petrus salah ini. Seperti yang ditulis Petrus ya dalam 2 Petrus bab 1 ayat 13 ya. Bunyinya, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Lihat. Maka pondok daun juga dikaitkan dengan tubuh kita. Maka kita pelan-pelan bisa meraba ke arah mana nih? Kok ada pondok, ada tubuh, ada kediaman orang benar, dan ada kebangkitan tubuhku. Kapan itu terjadi? Maka sebenarnya pondok daun itu kalau dikaitkan dengan perayaan besok, lebih dari sekedar menyambut Yesus masuk Yerusalem. Itu adalah kerinduan semua manusia untuk mengetahui sesudah aku selesai di dunia ini, aku kemana. Maka yang kita rayakan besok, itu sebenarnya sebuah perayaan yang luar biasa, antisipasi untuk Paskah nanti. Maka sebenarnya Minggu Palma dan Paskah itu ada kemiripannya. Bedanya di mana? Kemiripannya apa? Sama-sama dihubungkan dengan badan, sama-sama dihubungkan dengan kebangkitan, sama-sama dihubungkan dengan kemuliaan. Bedanya apa? Bedanya Minggu Palma itu baru antisipasi, baru pembuka, puncaknya nanti di Paskah. Itu sebabnya mengapa kita memulai pekan suci dengan Minggu Palma, antisipasinya. Ada badan, ada kemuliaan, ada kebangkitan, tapi belum di situ, nanti pas Paskah. Nah, kurang lebih kita bisa memaknainya seperti itu. Nah, sekarang masuk simbol yang kedua. Lulaf dan etrog. Apa itu lulaf dan etrog? Nah, kita lihat. Lulaf dan etrog adalah unsur-unsur dari pondok daun. Jadi ini unsur-unsur artinya hiasan juga ya. Lulaf dan etrog itu
dipakai sebagai ornamen ketika orang Yahudi mendirikan pondok daunnya. Jadi ada daun-daun, tentu ada daun palma dan macam-macam. Itu juga ada lulaf dan etrog. Dan dibawa ketika para berziarah mengelilingi altar di hari yang ke-8 seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Apa itu lulaf, apa itu etrog? Nah ini. Etrog adalah buah sitrun ya. Jadi ini tadi saya ada gambarnya. Nah ini etrog nih. Buah sitrun. Dalam bahasa Ibrani-nya etrog. Ini buah sitrun etrog ya. Lulaf itu adalah kesatuan 3 daun ini. Ada daun willow, ada daun mitrel, ada daun palma. Itu namanya lulaf. Kita lihat, nah ini. Etrog adalah buah sitrun, lulaf terdiri dari 3 daun, palma, willow, dan ini, mitrel. Saya nggak tahu ada di Indonesia nggak ya mitrel ya. Nah, 3 daun ini dijadikan satu namanya lulaf. Apa maknanya? Makna pertama adalah unsur-unsur vegetatif mengingatkan kita akan situasi Taman Firdaus. Lihat, tidak ada satupun yang datang dari hewan. Itu semuanya dikaitkan dengan vegetatif. Dikaitkan dengan tanaman. Sitrun itu buah sitrun tanaman. Daun palma, daun myrtle, daun willow, itu semua tanaman. Mau mengingatkan situasi ketika kita masih damai di Taman Firdaus. Di mana kita hidup tidak saling memangsa, saling membunuh, di mana kita hidup tanpa menumpahkan darah, tapi hidup dari biji-bijian, dari buah, dari tanam-tanaman. Maka makna pertama dari lulaf, dari etrog adalah situasi paradise, situasi damai. Maka Yesus datang sebagai Raja Damai. Mau mengingatkan itu ya. Dia datang sebagai Raja Damai, mau mengembalikan kedamaian. Apa sih itu damai? Damai bukan hanya tidak ada perang, tapi damai hilangnya egoisme. Ketika aku tidak hanya memikirkan diriku, tapi aku juga memikirkan orang lain, dan aku juga berelasi dengan Allah. Itu damai. Ketika kita tidak egois. Ketika kita hidup tidak hanya bagi diriku, tapi bagi yang lain. Seperti yang dikatakan Paulus ya. Allah menjadi manusia supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Entah kita hidup, entah kita mati, kita ini milik Allah. Itulah damai. Maka orang damai itu kan orang yang lepas bebas. Sebaliknya orang egois itu nggak damai. Aku pengen punya mobil, dapat mobil. Aku pengen punya mobil yang lebih mahal, dapat mobil yang lebih mahal. Tapi nggak tenang dia, karena kemudian harus bayar asuransi, harus jaga-jaga supaya mobilnya nggak lecet, supaya nggak mobil yang lecet maka nggak dipinjemin, ya, dipinjemin tapi kemudian lecet marah-marah, nggak damai orang yang egois. Tapi orang yang tidak egois itu hidupnya damai, karena dia hidup tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Persis yang dibuat Yesus. Ketika memasuki Yerusalem, dia datang bukan untuk mengejar tahta mahkota, tapi untuk menyerahkan dirinya. Untuk keselamatan banyak orang. Maka sekarang kita melihat hubungan antara daun-daun vegetatif, termasuk unsur-unsur dari pesta pondok daun Yahudi, dengan Raja Damai, yaitu Yesus. Yang datang bukan untuk mengejar kepentingannya sendiri, tetapi untuk menyerahkan dirinya. Itulah damai. Ketika orang hidup, ketika orang ada untuk yang lain. Itulah Taman Firdaus seperti itu. Tidak ada saling memangsa, tidak ada saling menumpahkan darah untuk mempertahankan hidup. Maka betapa sedihnya ketika dalam gereja Katolik terjadi persaingan itu ya. Satu sama lain saling bersaing. Seksi katekese bersaing sama seksi pendidikan. Ya enggak lah. Belakangan ini saya mendapatkan berita yang tidak begitu menyenangkan. Ya. Mengapa? Karena teman-teman difabel dipersulit untuk merayakan Ekaristi di gereja, ya. Termasuk merayakan Pekan Suci. Ketika ditanyakan kenapa kok orang-orang difabel nggak bisa merayakan di gereja, alasannya nanti mengganggu kekusukan yang lain. Ya ampun. Kenapa kekusukan yang dipentingkan? Kenapa nggak difabel diberi tempat dalam gereja? Nah, ini kan kayak jangan sampai
kekusukanku diganggu oleh kehadiranmu. Nah, ini kan menimbulkan jarak, menimbulkan defense. Tidak ada damai kalau seperti itu. Ya. Sayangnya seperti itu. Masih terjadi, walaupun saya yakin mayoritas tidak seperti itu. Nah, ini. Maka, mengapa ada unsur-unsur tanaman untuk mengingatkan bahwa dulu, ketika Allah mencipta, damai itu kita temukan di Taman Firdaus, ketika orang tidak saling memangsa, tidak menumpahkan darah untuk mempertahankan hidup, karena orang hidup dari tanam-tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, lulaf dan etrog, makna yang kedua, lulaf melambangkan kemenangan mesianik. Karena Sang Mesias datang dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem. Nah, ini lebih dekat lagi dengan Minggu Palma kita besok. Yesus itu datang itu dari Bukit Zaitun loh. Masuk ke gerbang timur Yerusalem. Nah, itu. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Maka di sini kita bisa melihat, satu, ada unsur tanaman, zaitun, dan ini juga tempat favorit Yesus. Ya. Dia berdoa di Taman Zaitun, dia berkumpul bersama para murid di Taman Zaitun, dan dia ditangkap di Taman Zaitun. Sudah dibuatkan oleh Nabi Zakaria. Mesias akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun dan masuk ke dalam Yerusalem di sebelah timur. Jadi lihat zaitun itu terkait dengan tanaman. Tadi sudah kita katakan itu melambangkan kedamaian paradis, kedamaian surga Firdaus. Yang kedua ada sebelah timur. Ada yang bisa tahu timur dikaitkan dengan apa? Mudah sekali ya. Timur dikaitkan dengan matahari terbit, dengan cahaya. Maka pesta Sukot itu juga bukan hanya pesta pondok daun, tapi juga pesta cahaya. Maka dikatakan tadi dalam film singkat tadi, ada banyak lampu-lampu yang menghiasi pondok daun. Maka pesta cahaya kan datang dari timur. Dan siapakah yang datang dari timur? Yesus. Ya. Ingat Kidung Zakaria. Allah itu datang dari timur bersamaan dengan fajar yang terbit, ya kan? Kidung Zakaria itu Injil Lukas, ya kan? Allah datang dari ufuk timur bersamaan dengan terbitnya matahari. Itu Mesias yang datang dari sana. Itu yang kedua. Makanya yang ketiga, lulaf dan etrog kerap kali dikaitkan dengan kehidupan abadi, kemenangan atas maut. Itu hubungannya apa, Romo? Karena apa? Nah, ini hubungannya di sini. Lulaf dan etrog ditemukan dalam nisan Yahudi dan para martir Kristen. Sering digambarkan memegang palma. Nah, ini kurang begitu jelas ya, maka saya akan memberikan gambar yang lebih jelas. Jadi ada satu batu nisan ditemukan di Roma. Ini pasti dari orang Yahudi. Karena ada apa? Ini ada 7 tempat lilin. Namanya apa dalam bahasa Yahudi? Ada yang masih ingat? Menorah. Menorah. Tapi nggak hanya menorah loh. Tapi ada juga, ini apa nih kira-kira? 7 kaki diiat. Ini buah sitron. Oh, buah sitron. Ini daun. Dan ini daun lagi. Jadi rupanya di batu nisan itu selalu sering ditemukan seperti ini. Menorah, buah sitron, daun willow, dan daun palma. Saya nggak tahu ini daun apa ya, tapi ini kan bukan daun ya. Kayak kalau kita main kartu itu loh. Ini kan daun nih. Jadi lihat bagaimana lulaf atau ketiga daun yang dijadikan satu, itu melambangkan kehidupan setelah kematian. Kehidupan di alam baka. Maka ada menoreh, ada sitron, etrog, dan ada lulaf di sini. Dan dalam tradisi Kristen ya, lihat sudah sejak abad-abad pertama para martir itu selalu memegang daun palma. Dan daun palma itu adalah bagian dari lulaf. Lulaf itu tidak, tadi kita lihat dari 3 daun ya kan, daun willow, daun myrtle, dan daun palma. Maka makna yang ketiga dari lulaf dan etrog adalah lambang kehidupan abadi.
artinya kemenangan atas maut, artinya harapan mesianik, harapan eskatologis. Maka kalau besok kita merayakan Yesus disambut di Yerusalem dengan mengibar-ibarkan daun palma, itu tidak hanya menyambut dia sebagai raja, tapi menyambut dia sebagai raja atas alam maut dan atas alam orang hidup. Dialah yang mengalahkan maut. Maka sebenarnya dengan merayakan Minggu Palma, kita mau menyatakan bahwa apa yang dinantikan orang Yahudi sudah digenapi dalam diri Yesus. Mereka menantikan Mesias. Mereka menantikan raja yang melaksanakan seluruh kehendak Allah. Mereka menantikan raja yang bisa mengalahkan semua musuh, termasuk maut. Itu yang kita rayakan besok. Raja semesta alam. Raja atas alam hidup dan atas alam maut juga. Yang nanti berpuncak dalam para wafat dan kebangkitan Tuhan. Nah, ini mungkin lebih gamblang lagi ya. Ini adalah fresko atau lukisan dinding yang ini ada lukisan dinding yang ditemukan di sebuah sinagoga di satu daerah yang namanya Dora Europos. Ini sinagoga. Nah, teman-teman bisa melihat ada yang menarik dari sinagoga ini? Ada nggak yang bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur dari lukisan di sinagoga ini? Satu, jelas ini ya, apa namanya ini? Menorah tadi. Ini menorah, ya kan? Nah, ini apa nih kira-kira? Citrus. Iya, ini sitrun dan ini lulafnya. Ini 3 daun yang dirangkai jadi satunya. Ini sitrunnya. Jadi lihat bagaimana dalam seni-seni Yahudi yang namanya menorah itu nggak berdiri sendiri. Kalau ada menorah, lalu di sini ada sitron dan ada lulaf, oh ini berarti mau melambangkan pesta pondok daun. Kalau saya kembalikan ke tadi ya, ke mana? Ke batu nisan Yahudi, sama ditemukan menorah, sitron, etrog, dan lulaf juga. Jadi ada harapan akan kehidupan abadi sebelum munculnya sebelum ajaran Kristen. Dan di sini sebelahnya lihat, kira-kira ada yang bisa menebak nggak? Ini kira-kira Kemah. Ada kemah di sini ya. Maka ini pesta kemah betul dikaitkan dengan ini. Tapi ini kira-kira apa nih? Ada semak, ada kambing, ada orang megang pisau, ada altar pengorbanan. Kurban. Kira-kira kita apa nih? Kurban bakaran. Abraham, betul. Abraham yang mau mengorbankan Ishak. Ya, Abraham yang mau mengorbankan Ishak. Artinya apa? Artinya salah satu makna dari pesta pondok daun adalah Allah selalu menyediakan. Sebagaimana dulu Allah menyediakan kambing supaya dikorbankan oleh Abraham menggantikan Ishak, demikian juga pada saat pondok daun. Selama di padang gurun, Allah menyediakan kebutuhan Israel. Mana dia kasih, burung puyuh dia kasih, air dia kasih, maka Allah menyediakan. Maka kalau Yesus adalah Sang Mesias, artinya apa? Yesus menyediakan segala yang kita butuhkan untuk kehidupan abadi. Dan juga kebutuhan kehidupan di dunia ini. Masalahnya kerap kali kita menganggap Allah tidak menyediakan. Karena kita tidak bisa bilang cukup. Kita maunya lagi gitu kan ya. Gara-gara kita nggak bisa bilang cukup, kita tidak bisa melihat Allah yang sebenarnya selalu menyediakan. Kita mirip dengan bangsa Israel di padang gurun. Nggak pernah bisa bilang cukup. Selalu mengeluh. Nah ini, maka lihat menarik ya. Ada pesta pondok daun di sini, dan ada kisah yang mau mengatakan Allah menyediakan. Allah menyertai. Allah selalu menyiapkan. Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Itulah akar dari pesta, akar dari perayaan besok, Minggu Palma, yang rupanya lebih dari sekedar menyambut Yesus sebagai Raja, tapi mau mengatakan bahwa kedatangan Yesus menggenapi harapan mesianik bangsa Israel ketika mereka merayakan pondok daun.
harapan akan kehidupan abadi yang diungkapkan ketika mereka merayakan Pondok Daun. Ini, disinilah presentasi saya berhenti. Inilah akal dari perayaan besok, yaitu Minggu Palma. Dengan demikian berakar pada perayaan Pondok Daun, dan kita bisa memaknai dengan demikian Minggu Palma adalah penggenapan dari apa yang dinantikan orang Israel, yaitu kedatangan Mesias yang mengalahkan maut, yang selalu menyertai kehidupan manusia, yang melahirkan damai. Ya, sebutkan saja tadi ya, itulah makna Minggu Palma yang kita rayakan besok. Kalau kita kembali ke akar Yahudinya, yaitu pesta Pondok Daun. Maka saya tuntaskan, presentasi saya sudah selesai. Saya sediakan sekarang kesempatan untuk tanya jawab dan berdialog. Ya, terima kasih banyak Romo Uud atas